Halo teman-teman semua, masih dengan saya di sini ya di dalam acara ngoceh, ngobrol dan cerita tentang hukum. Ini saya mau bahas tentang gugatan pra peradilannya dari Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang kemarin sudah diputuskan ya. Dan gugatannya itu bukan ditolak, tapi mungkin tidak diterima ya karena berkaitan dengan belum masuk substansi tentang penetapan tersangkanya, namun hanya menyangkut soal administrasi dalam hukum acara, tidak sesuai dengan hukum acara karena yang saya tahu bahwasanya oleh majelis bukan ya, kalau pra peradilan itu kan hakimnya satu ya, hakim tunggal. Jadi hakim ini memutuskan bahwasanya gugatan ini tidak bisa di apa diperiksa karena yang diangkat itu ada dua objek. Karena kita tahu bahwasanya Hasto Kristianto ini dia terkena pasal terkait obstruction of justice dan itu ya, satunya itu sebentar dugaan suap. Jadi dugaan suap dan obstruction of justice. Dan harusnya ya teman-teman, menurut penafsirannya dari hakim tunggal tersebut, bahwasanya ini harus dipisahkan kalau mau mengajukan gugatan pra ya. Karena harus satu sprindik yang digugat, bukan dua dijadikan satu dalam satu gugatan pra. Dan ini dinilai oleh pengacaranya Hasto Kristianto, Roni Talapesi, bahwasanya sebenarnya objeknya sama, tetapi menurut saya sih tidak bisa ya, karena di dalam suatu perkara itu yang harus diperiksa itu adalah hanya satu sprindik, terutama dalam pra peradilan. Harusnya pengacaranya ini bikin dua kali gugatan pra. Yang pertama terkait penetapan tersangka sebagai dalam dugaan suap, terus yang kedua gugatan pra peradilan terkait obstruction of justice. Karena ini dua sprindik ya, bukan satu. Kalau satu ya enggak masalah, berhubung dua ya harus digugat satu-satu. Dan saya setuju ya dengan apa yang ditafsirkan dan kemudian diputuskan oleh majelis hakim sehingga gugatan ini tidak diterima. Dan apa konsekuensi terhadap status tersangkanya Hasto? Karena di dalam sebuah gugatan pra peradilan yang berkaitan dengan tersangka, yaitu gugatan itu adalah untuk membatalkan status dari tersangka pemohon. Berhubung gugatan ini tidak diterima, ya otomatis status tersangkanya dari Hasto ini masih melekat di dalam dirinya ya. Makanya dari pengacaranya akan menyampaikan bahwa mereka mungkin akan melakukan gugatan lagi. Mungkin ya, kalau dari analisa saya. Karena memang belum masuk dalam substansi dari perkara ini, yaitu untuk memeriksa sah atau tidaknya penetapan tersangka dari Hasto Kristianto. Dan bagaimana KPK harus melihat atau menghadapi situasi seperti ini? Ya kalau menurut saya KPK kalau mau menangkap Hasto pun tidak ada masalah ya, karena itu adalah haknya dia. Ketika seseorang menjadi tersangka, dia punya hak untuk menangkap dan menahan tersangka tersebut, walaupun dia mengajukan gugatan pra peradilan. Sebaliknya, Hasto Kristianto pun mempunyai hak untuk menggugat KPK dalam pra peradilan, karena itu adalah haknya dia haknya dia sebagai tersangka, teman-teman. Jadi kita tidak tahu apakah
KPK setelah ini akan langsung menangkap atau menahan Hasto Kristianto, atau KPK menunggu sampai dimasukkannya gugatan baru terkait penetapan tersangka ini. Karena di sini ada 2 sprindik. Dan kalau KPK tidak menangkap dan menahan dan menunggu pihak penasihat hukum dari Hasto Kristianto untuk mengajukan gugatan pra peradilan dulu, sambil menunggu putusannya seperti apa, baru mereka akan melakukan penangkapan terhadap Hasto Kristianto, maka ini pasti akan membutuhkan waktu yang relatif lama ya, karena yang pertama gugatan ini sudah tidak diterima, ini mereka hendak menyusun gugatan lagi. Nah, nanti kalau gugatannya satu sudah selesai, bisa jadi kalau gugatannya diterima, ya gugatannya diterima dan permohonan dari Hasto Kristianto ini diterima, maka ia akan bebas dari status tersangkanya. Namun masih ada satu sprindik yang harusnya dan yang pasti mereka akan gugat juga. Dan kalau kedua-duanya itu dikabulkan hakim permohonannya, ya otomatis dia bebas. Tetapi kalau yang pertama dikabulkan oleh hakim, terus dia bebas jadi tersangka, kemudian yang kedua dia dinyatakan dalam kasus obstruction of justice dia ternyata memang sah untuk ditetapkan jadi tersangka, maka dia juga pasti akan ditangkap dan ditahan. Jadi kita lihat sandiwara ini ya teman-teman. Sandiwara antara KPK melawan Hasto Kristianto. Semoga saja persidangan ini tidak berjalan dan dipenuhi dengan intrik-intrik atau kong kali kong antar para pihak ya. Jadi peradilan ini bisa berjalan dengan fair, dengan adil, agar masyarakat semua bisa tahu. Terima kasih.